Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin jamaah sholat isya, sholat qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, sholat kita dan seluruh aktivitas kita ini mudah-mudahan mendapatkan ma'unah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sadari atau tidak, Ramadan sering berjumpa dengan kita. Perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini hampir setiap tahun dan hampir sama dengan usia kita. Kalau usia kita sekarang misalnya 50 tahun, berarti sudah berjumpa Ramadan 50 kali. Kalau usia kita 60, 70 tahun atau mungkin lebih, berarti sudah pernah berjumpa Ramadan 60 kali, 70 kali atau bahkan lebih. Namun persoalannya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan yang sering berjumpa dengan kita, setiap tahun bertemu dengan kita ini, sudahkah menjadikan diri kita menjadi orang yang dekat dengan Allah? Atau jangan-jangan semakin tua usia kita, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu resep yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dekat dengan Allah, maka tentunya kita harus menunaikan ibadah mahdhah ghairu mahdhah yang disebut dengan ibadah zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, as-sahihu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, wa'idum minan nar. Orang yang dermawan itu, orang yang suka zakat sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan api neraka. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa ammal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Adapun orang yang bakhil itu jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, dekat dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah merupakan sebuah tarbiyah pendidikan bagi kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tujuan Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah sholat isya yang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, di dalam terminologi persepsi Islam, zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah yang sering kita dengar, kita jumpai adalah zakatul fitri, zakatul nafsi, zakat jiwa. Zakat yang wajib dibayar oleh setiap jiwa. Yang penting ada nyawanya wajib bayar zakat. Meskipun baru lahir atau orang yang sudah mau meninggal dunia, di bulan Ramadan ini wajib bayar zakat fitri. Sebagian ulama mengatakan, berpendapat zakat fitri adalah zakatul nafsi, zakat nyawa. Jadi kita diberikan oleh Allah nyawa, bisa bernafas selama setahun ini, bayarnya cuma 2,5 atau 3 kilogram. Awas jangan sampai lupa. Kalau lupa tidak bayar zakat, sebagaimana yang diumumkan takmir tadi, bisa jadi pemilik nyawa
akan mengambil nyawa yang ada dalam raga kita. Mungkin setelah hari raya ada pengumuman Assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti bisa jadi lupa tidak membayar zakat fitrah. Oleh karena itu Amir tadi sudah berkali-kali mengingatkan zakat fitrah jangan sampai lupa, jangan sampai ada di antara kita yang lupa membayar zakat fitrah. Setahun cuma sekali, minim 2,5 kilo atau rata-rata 3 kilogram, terserah, lebih juga tidak ada masalah, tidak perlu diperdebatkan jumlah zakat fitrah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zakat jenis yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ya, bukan zakat mall. Tadi ini saya lewat dari Sidoarjo, Tanggulangin itu mall pada penuh semuanya. Mereka pada berzakat semua, tapi zakatnya bukan zakat mal, tapi zakat mall. Oleh karena itu di dalam konsep Islam ada 6 jenis zakat yang dulu pada zaman Rasulullah sampai zaman sahabat sampai pada generasi umat Islam terakhir. Apa yang pertama adalah zakat emas dan perak. 6 jenis itu, yang pertama zakat emas dan perak, kemudian zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat rikas, zakat madan, dan yang ketujuh ulama mutaakhirin disebut dengan zakat jasa atau profesi, yang sering didengar adalah zakat penghasilan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kalau semuanya kita jelaskan dalam forum ini tidak cukup waktu, karena di kampus saya ngajar mata kuliah zakat 3 SKS. 1 kali pertemuan 3 jam kali 16 kali pertemuan. Kalau hanya 15 menit, ya maka yang terakhir saja yaitu zakat profesi atau zakat penghasilan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata pendapat Yusuf Qaradawi bahwa zakat penghasilan itu adalah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang punya penghasilan sesuai dengan bidang keahliannya. Sekali lagi, profesi itu artinya adalah keahliannya. Orang yang punya keahlian, pengacara, dokter, guru, pegawai perusahaan, pabrik, sopir, tukang las, pegawai negeri, pejabat dan sebagainya, dokter dan yang lain-lain, bidan, ini semuanya adalah profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada pro dan kontra dalam kehidupan pemahaman zakat profesi ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang berpendapat bahwa yang kontra, bagaimana mungkin zakat profesi wajib dilaksanakan padahal pada zaman Rasulullah tidak ada zakat profesi. Memang benar Bapak Ibu sekalian, pada zaman Nabi seorang pejabat tidak ada penghasilannya. Rasulullah menjadi presiden, tidak ada gajinya, beda dengan presiden zaman sekarang. Jangankan presiden, bupati saja bayarannya 50 juta setiap bulan, wakil 45 juta setiap bulan, itu wakil bupati dan bupati. Apalagi gubernur 125 juta, presiden 300 lebih ya, per bulan. Kalau panjenengan dapat gaji segitu ya bingung sampean gitu untuk mendistribusikan uang itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dokter juga begitu luar biasa. Sekali suntik minimal 50.000. Kalau semalam ada 50 pasien sudah bisa dikalikan. Ini beda dengan dokter atau tabib zaman dahulu. Tapi pada zaman Rasulullah setelah mengobati sembuh sudah jazakallah, tidak ada apapun, tidak ada nominal, tidak ada upahnya, ujrohnya, tidak ada, beda dengan dokter zaman sekarang. Zaman Rasulullah, zaman sahabat sebagai menteri nggak ada gajinya. Apa yang dijadikan zakat? Nggak ada gajinya, penghasilannya tidak ada, sehingga tidak ada gaji, tidak ada zakat profesi pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat. Nah, gaji dari pejabat itu mulai pada zaman Sayyidina Utsman. Itu pun tidak semuanya digaji, hanya tentaranya saja. Tentara yang digaji adalah tentara yang perang. Nek gak perang gak ada bayaran, beda dengan tentara sekarang, pensiunan oleh gaji. Gak ada perangnya, punya kumarkas dapat gaji, dapat lauk tunjangan dan lain sebagainya. Ya mumpung gak ada perang, Indonesia gak perang aja ruwet begini, apalagi ada perang seperti Gaza tambah ruwet Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang menjadikan pro dan kontra adanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Yusuf Qaradawi di dalam kitab fikihnya mewajibkan zakat profesi ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-267 yang saya baca dalam mukadimah tadi, yang artinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berzakatlah kamu
dari hasil usaha yang baik-baik, yang thayyibah. Hasil usaha yang baik ini adalah kalimat umum. Di dalam sebuah kaidah fikih dijelaskan al-ibratu bi umumil lafzi wala bi khususis sabab. Di dalam pemahaman bahwa kaidah secara umum itulah yang dipakai daripada khususnya sebab. Sehingga makna ayat ini adalah siapapun yang punya penghasilan, apapun penghasilannya, yang penting halal, yang penting thayyib, maka dia wajib anfiku, wajib berzakat. Anfiku di sini artinya adalah zakat, bukan infak yang sifatnya sukarela, zakat. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, landasan daripada zakat profesi ini adalah firman Allah surat Ad-Dariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya adalah wa fi amwalihim, dan dari sebagian harta kita yang kita miliki itu adalah hakun, ada hak as-sa'il, orang-orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang menjaga dirinya tidak minta-minta. Jadi di antara kita itu ada orang miskin itu dua jenis. Yang pertama orang miskin yang sa'il, sing sambatan yang bendino gitu kan ya. Ya, ini ukuran itu namanya sa'il. Ada yang mahrum, menjaga dirinya tidak minta-minta. Meskipun dia kekurangan tapi santai saja. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya ini boleh. Jangan sampai dibentak dan jangan sampai dilarang. Nah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. Sebagai landasan daripada zakat profesi adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholata sakanun lahum. Yang artinya adalah khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, shadaqatan sebagai zakat. Shadaqah di sini bukan sedekah yang sifatnya sukarela, tapi di dalam tafsir Jalalain atau Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, shadaqatan di sini adalah zakat. Fungsinya apa orang berzakat itu adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan harta dan mensucikan jiwa-jiwanya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan tiga landasan ini maka zakat profesi sudah diwajibkan. Termasuk dalam putusan Tarjih Muhammadiyah pada hasil rapat tarjih, putusannya nomor ke-25 di tahun 2000 menetapkan bahwasanya zakat profesi adalah merupakan kewajiban sepanjang dia sudah memiliki nisab. Nisab di sini adalah batasan minimal. Berapa batasan minimal? Sama dengan emas dan perak. Kalau emas itu adalah minimal 85 gram emas. Jadi kalau harganya emas ya gampang-gampangannya sak gramnya 1 juta misalnya, berarti 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Orang yang punya penghasilan 1 tahunnya 85 juta minimal, berarti dia sudah wajib bayar zakat penghasilan. Atau seandainya dihitung Bapak Ibu sekalian, dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 85 juta dibagi 12 bulan sekitar 7 juta sekian. Anggaplah 7 juta. Jadi kalau ada orang yang punya penghasilan dia akumulasi, ya gaji, ya tunjangan, ya lampau, ya lembur, dan lain sebagainya, transport dan lain sebagainya, itu di atas 7 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hasil penghasilan tadi. Dan termasuk tidak hanya pekerjaan dia, kalau dia punya sambilan ya, maka dikali tambahkan sambilan plus penghasilannya. Ada seorang guru misalnya penghasilannya 5 juta misalnya, atau 6 juta, dia maklaran 1 bulannya pendapatan penghasilan 5 juta, berarti 10 juta dalam 1 bulan. Tinggal menanikan 2,5% dari 10 juta. Kalau 1 juta itu presentasinya adalah Rp25.000, berarti kalau 10 juta kurang lebih sekitar Rp250.000 per bulan. Itu kalau penghasilannya 10 juta setiap bulan. Dan ini bisa dibayar setahun para hadirin, haul, dan bisa ditakjil, dipercepat. Di dalam sebuah hadis kitab Ibanatul Ahkam, pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang mereka bertanya kepada Nabi terkait dengan zakatnya ternak. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya punya ternak sekian yang jumlahnya menurut Rasul sudah waktunya zakat, tapi zakat saya masih 3 bulan ke depan ya Rasul. Apakah boleh saya bayar zakat sekarang? Naam, boleh, kata Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
zakat penghasilan, zakat profesi bisa dibayar setahun sekali atau haul, bisa dipercepat atau ditakjil zakat, bisa dipercepat atau bagaimana zakatnya pertanian yaumah hasodi pada saat kita panen. Kalau panen kita setiap bulan boleh ditakjil, setiap bulan itu kita menunaikan zakat profesi atau zakat penghasilan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama ini mari zakat penghasilan kita hitung semuanya. Kalau setiap bulan kita sudah membayar zakat, tidak perlu dihitung kembali karena setiap bulan sudah dibayar zakatnya. Bagi di antara kita yang setiap tahun belum pernah membayar zakat, ayo dihitung, diakumulasi berapa pendapatan yang kita miliki, kita keluarkan zakatnya. Termasuk berapa investasi yang kita miliki, baik yang ada di bank, simpanan di mana saja, di koperasi dan lain sebagainya. Ayo kita hitung kembali. Dan ini adalah merupakan bagian kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Yang jenis bentuk zakatnya adalah zakat harta simpanan. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita terkait dengan harta emas dan perak. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya adalah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak. Emas dan perak pada zaman Rasulullah sebagai alat transaksi jual beli. Jual beli menggunakan emas, tidak menggunakan uang. Contoh misalnya kalau ada orang yang beli makanan melijo, beli bandeng ditutup-tutup emas untuk membayar bandeng, itu dulu zaman Rasulullah seperti itu. Nah, zaman sekarang alat sebagai tukar transaksi jual beli adalah uang. Kalau zaman Nabi orang yang menyimpan emas dan perak, menyimpan ya, bukan emas yang dipakai. Kalau emas yang dipakai tidak perlu dizakati. Yang wajib dizakati adalah emas yang disimpan. Karena ayatnya walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, menyimpan uang rupiah di bank, di koperasi, di tempat-tempat yang lain, di bawah kasur misalnya, yang sudah lebih dari setahun dan lebih dari 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai uang yang dia simpan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membayar zakat profesi? Apakah dihitung dari gaji bruto, penghasilan bruto, penghasilan atau neto, Bapak Ibu sekalian? Ulama mutaakhirin memberikan pemahaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika membayar zakat emas dan perak, ini tidak dikurangi apapun. Emas dan perak itu langsung emas yang ia miliki langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Ini artinya apa? Pendapat yang pertama, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa orang yang berzakat secara profesi itu langsung dikeluarkan sebagaimana Rasulullah berzakat emas dan perak tanpa dikurangi apapun. Kalau dalam bahasa yang lain, penghasilan secara bruto. Bruto itu penghasilan kotor. Dia mendapatkan 10 juta setiap bulan, ya langsung dipotong 2,5% dari 10 juta itu. Belum digunakan apapun. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cara menghitung zakat profesi yang kedua adalah dikiaskan dengan zakatnya pertanian. Rasulullah SAW ketika cocok tanam bertani, dikurangkan dulu biaya operasionalnya, biaya mesnya, biaya air irigasinya berapa, dikurangkan dulu. Setelah itu baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Zakatnya hasil pertanian. Hasil pertanian kalau airnya itu adalah menggunakan air hujan, maka zakatnya sekali panen, bukan setiap tahun ya, sekali panen yaumah hasodi 10% dari hasil panen. Namun kalau menggunakan irigasi atau menggunakan biaya air, kalau orang dulu namanya menggunakan gembor gitu kan ya, maka ketika panen zakatnya adalah 5% kalau sudah di atas 700 kg gabah. Namun kalau di bawah itu tidak wajib zakat pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zakat profesi ini bisa dibayar, dikurangkan biaya operasional kita mencari nafkah. Contoh misalnya rumah kita di Wonoayu, pekerjaan kita di Surabaya, penghasilan kita 10 juta setiap bulan. Polinya berapa, BBM-nya berapa dalam satu bulan? Kalau sekitar 2 juta, berarti kalau penghasilan kita 10 juta masih ada 8 juta. Nah, 8 juta inilah yang dikalikan 2,5% dikeluarkan zakatnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan pendapat Imam Al-Attab
mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau bercocok tanam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh yang terakhir, bahwa zakat profesi bisa dibayar secara neto. Tapi awas, bahaya Bapak Ibu sekalian, neto itu gaji bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok. Cuman kadang-kadang kita harus bisa bedakan, ada kebutuhan pokok, ada keinginan. Kalau sekarang ini kita sudah berbuka puasa, ini kebutuhan memang. Tapi nanti setelah tarawih, kemudian ada bakso, ada tahu tek, kita ada, itu bukan kebutuhan, itu namanya keinginan. Ini tipis sekali. Allah mengingatkan kepada kita, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, wahai Muhammad, katakan kepada mereka jika ada yang bertanya tentang apa yang mereka infakkan, apa yang mereka akan zakatkan, maka qulil afwa, setelah kelebihan kebutuhan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita jaga dengan model gaji bersih seperti ini bisa tidak akan pernah membayar zakat, sampai kiamat pun tidak akan pernah membayar zakat. Kenapa? Karena kebutuhan sehari-hari tidak ada habisnya. Kadang-kadang sampai minus ya. Makanya kalau ada orang yang kehidupannya bayarannya akeh, tapi kok uripe sensor, ini bisa jadi karena dia tidak pernah membayar zakat. Oleh karena itu ulama mutaakhirin membayar zakat minimal. Cara yang kedua, dipotong operasional, syukur-syukur tidak dipotong sama sekali dengan membayar zakat secara bruto atau dari penghasilan total. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian insya Allah orang yang ahli membayar zakat, insya Allah semakin tambah tahun semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan puasa tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah sekali lagi dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli berzakat, orang yang menjadikan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir pada kesempatan ini, keluarga yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan hingga paripurna dan bisa berjumpa di Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.